Halo anak-anak semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabar anak-anak hari ini di rumah? Sehat? Iya, sehat ya anak-anak ibu di rumah ya. Nah anak-anak hari ini bertemu lagi bersama ibu guru ya di pembelajaran tematik ya, kelas 4B. Tema 2 yaitu tentang selalu berhemat energi ya. Subtema 1 ya, yaitu sumber energi. Nah, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di tema 2 subtema 1 yaitu pembelajaran ke-6 ya, yaitu pembelajaran yang terakhir di subtema 1 ya. Nah, anak-anak, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa Ibu Guru akan mengajak kalian untuk berdoa bersama-sama ya. Jadi Ibu Guru berdoa di sekolah dan kalian berdoa di rumah masing-masing. Nah sekarang kalian persiapkan diri untuk berdoa. Mari kita angkat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, terima kasih untuk kalian yang sudah berdoa bersama Ibu Guru hari ini. Nah sekarang kita akan masuk ke materi ya. Nah, di sini kita akan masuk ke pembelajaran yang ke-6. Nah, coba sekarang anak-anak buka buku temanya ya. Di tema 2 subtema 1 pembelajaran yang ke-6 halaman 42. Nah, di situ kita akan melihat dan mengamati gambar ya. Nah, tahukah kamu dari mana sumber energi untuk kendaraan bermotor yang terdapat pada gambar berikut berasal? Nah, kita akan melihat gambar berikut ini. Nah, anak-anak, ternyata selain itu ya, minyak bumi merupakan sumber energi yang memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Manusia dapat melakukan berbagai aktivitas dan rutinitas karena dukungan dari minyak bumi. Nah, perhatikan gambar berikut. Amatilah gambar di atas. Nah, anak-anak, di sini kita akan mengamati gambar di atas. Nah, pada gambar tadi ada pertanyaan. Bagaimana kaitan antara, nah ini dia ya. Oke. Ini bukan soalnya. Jadi soalnya itu apa yang diceritakan di gambar di atas ya. Jadi ini Ibu salah ketik soalnya ya. Jadi ini jawabannya. Soalnya itu adalah apa yang diceritakan gambar di atas. Nah, jawabannya gambar di atas menceritakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan manusia sehari-hari. Misalnya menjemur pakaian, berolahraga. Anak yang masih kecil berjemur cukup ya, supaya cukup mendapatkan sinar matahari pagi yang baik untuk kesehatan. Nah, jadi ini adalah jawaban dari soal nomor 1 tentang gambar ini tadi. Ya, ini adalah gambarnya. Jadi terlihat di situ ada seorang ibu yang sedang menjemur pakaian, kemudian ada seorang bapak ya yang sedang berolahraga di bawah terik sinar matahari, dan seorang anak bayi yang sedang dijemur di bawah sinar terik matahari ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, sebutkan gambar-gambar yang mendukung alasanmu terkait penggunaan sumber energi minyak bumi. Mencuci pakaian dengan mesin cuci. Nah, alasannya ya, mencuci pakaian menggunakan mesin cuci termasuk secara tidak langsung itu kita menggunakan energi minyak bumi karena mencuci menggunakan energi listrik. Nah, sedangkan energi listrik dihasilkan dari mesin yang bahan bakarnya adalah minyak. Sedangkan minyak itu berasal dari minyak bumi. Nah, jadi anak-anak, minyak bumi sangat besar manfaatnya bagi manusia.
Karena hampir sebagian besar peralatan atau kendaraan mesin yang dipakai oleh manusia, bahan bakarnya berasal dari minyak bumi yang sudah diolah. Misalnya itu ada sepeda motor yang bahan bakarnya adalah bensin, Pertamax dan premium, semuanya berasal dari minyak bumi. Nah, anak-anak, contohnya itu yang paling sederhana adalah motor atau sepeda motor yang mungkin sering digunakan oleh orang tua kalian, oleh abang, adik, atau kalian juga sering berpergian bersama dengan orang tua kalian menggunakan sepeda motor ya. Jadi sepeda motor itu memerlukan bahan bakar ya. Jadi bahan bakarnya itu tidak hanya bensin, ada Pertamax dan ada premium juga. Nah, jadi bahan bakar yang digunakan oleh sepeda motor itu adalah minyak bumi atau berasal dari minyak bumi ya. Nah, anak-anak, di sini listrik yang kita gunakan sehari-hari ada beberapa pembangkitnya. Ya, berasal dari mesin yang bahan bakarnya menggunakan minyak bumi seperti pembangkit listrik, tenaga diesel yang sumber bahan bakarnya adalah minyak bumi juga. Nah, kemudian, tahukah kamu bahwa minyak bumi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui? Nah, oleh sebab itu, kita berkewajiban untuk menghematnya. Itu di halaman 44 ya. Nah, kemudian masih di halaman yang sama anak-anak, minyak bumi merupakan salah satu sumber energi. Kita sebagai warga negara mempunyai hak dan untuk memanfaatkan minyak bumi dalam mendukung aktivitas sehari-hari. Namun di sisi lain kita juga mempunyai kewajiban untuk menghemat penggunaan minyak bumi. Nah, jadi anak-anak, selain kita mempunyai hak, kita juga mempunyai kewajiban untuk menghemat penggunaan minyak bumi tadi. Nah, hak kita di sini adalah kita bisa memanfaatkan sumber daya alam yaitu minyak bumi untuk mendukung atau untuk memenuhi kebutuhan aktivitas kita sehari-hari ya, aktivitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tetapi anak-anak, di sisi lain juga kita juga mempunyai kewajiban untuk melestarikan dan untuk menghemat jadi penggunaan minyak bumi yang kita manfaatkan tadi. Jadi kita tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan minyak bumi itu melebihi kapasitas yang sudah ditentukan ya, karena kalau kita menggunakan atau memanfaatkan minyak bumi itu melebihi kapasitas ya yang ditentukan, maka akan terjadi kepunahan ya, atau misalnya kurangnya minyak bumi yang ada di alam kita tadi ya. Jadi kita harus memanfaatkan ya sumber daya alam yang ada itu sesuai dengan kebutuhan kita sehari-hari ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, minyak bumi itu tadi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui karena proses pembentukan minyak bumi itu membutuhkan waktu yang lama. Nah, bahkan bisa mencapai jutaan tahun. Nah, anak-anak, jadi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu salah satunya adalah minyak bumi. Nah, kenapa demikian? Karena di sini ya minyak bumi itu merupakan sumber energi yang pembentukannya itu memerlukan waktu yang sangat lama ya, bahkan bisa mencapai jutaan tahun lamanya ya. Jadi kita tidak mungkin menunggu sampai jutaan tahun untuk memanfaatkan sumber daya alam yaitu minyak bumi tadi. Nah, anak-anak, selain itu permintaan untuk minyak bumi dari tahun ke tahun terus bertambah. Sebaliknya, ketersediaan minyak bumi dari tahun ke tahun itu terus mengalami penurunan ya. Jadi anak-anak, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu tadi salah satu contohnya adalah minyak bumi. Karena dalam waktu pengerjaannya atau prosesnya itu memerlukan waktu yang sangat lama ya. Karena di sini permintaan minyak bumi dari tahun ke tahun itu semakin meningkat atau semakin bertambah, sedangkan ketersediaan minyak bumi yang ada sekarang itu mengalami penurunan